Halo Badis, balik lagi dengan Denisa di YouTube channel Marine Badis Surabaya. Oh iya, Marine Badis Surabaya punya official merchandise loh. Kepoin kita ya di Instagram kita Marine Shop SBY. Kali ini Marine Badis bakalan cerita tentang plankton. Nah, pasti kalian kepikiran tentang seri SpongeBob SquarePants kan? Nah, plankton yang satu ini bukan plankton warga Bikini Bottom ya Badis. Mirip-mirip sih, tapi plankton yang satu ini beneran makhluk hidup loh. Nah, jadi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan plankton ini Badis? Plankton adalah makhluk hidup yang berukuran kecil yang hidup di lautan Badis. Nah, karena ukurannya yang kecil itu, plankton cuma bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop. Nggak salah kalau orang nyebutnya makhluk mikroskopis Badis, karena cuma bisa dilihat dengan mikroskop. Pernah nggak sih kalian kepikiran Badis, di mana sih sebenarnya plankton ini hidup? Nah, sebenarnya plankton ini hidupnya nomaden Badis, berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Kok bisa sih? Jadi, ukuran plankton yang sangat kecil dan ringan membuat dia dengan mudah terombang-ambing oleh arus di lautan Badis. Nah, sebelum membahas tentang fungsi plankton di lautan, yuk kita kenali dulu si plankton ini tadi Badis. Si plankton dibagi menjadi dua menurut caranya membuat makanan Badis. Nah, ada si fitoplankton dan si zooplankton. Si fitoplankton berperan sebagai produsen di dalam ekosistem laut Badis, karena si fitoplankton bersifat autotrof. Apa sih itu autotrof Badis? Jadi, autotrof adalah kemampuan plankton untuk membuat makanannya sendiri Badis. Nah, dalam pembuatan makanan itu, dia memerlukan energi dari cahaya matahari. Nah, mirip banget ya kayak tumbuhan Badis. Jadi, fitoplankton ini juga memiliki klorofil layaknya tumbuhan Badis dan melakukan fotosintesis. Nah, sementara si zooplankton ini bersifat heterotrof Badis. Apa sih heterotrof itu? Heterotrof kebalikan dari autotrof, yaitu nggak mampu untuk membuat makanannya sendiri Badis. Jadi dia memerlukan senyawa organik lain atau organisme lain untuk pertumbuhannya. Zooplankton ini berperan sebagai konsumen primer di perairan laut loh Badis. Keduanya, baik zooplankton maupun fitoplankton, sama-sama penting untuk ekosistem laut Badis. Meskipun keduanya ini mirip dengan tumbuhan maupun hewan, tapi keduanya nggak termasuk ke dalam tumbuhan dan hewan loh Badis. Jadi, mereka masuk ke dalam kelompok apa dong? Jadi, baik fitoplankton maupun zooplankton masuk ke dalam kingdom Protista. Oh iya Badis, fitoplankton ini juga menyumbang hampir separuh dari total oksigen yang dihasilkan tumbuhan di dunia loh. Wah, kalah ya hutan Amazon Badis. Nah, karena itu Badis gak jarang para ilmuwan bilang kalau lautan merupakan penghasil oksigen terbesar di dunia. Sedangkan zooplankton merupakan salah satu sumber makanan berbagai macam makhluk laut Badis, seperti ikan, kerang-kerangan, dan terumbu karang. Hayo, kalian masih ingat nggak ikan apa saja yang memakan plankton Badis? Salah satunya bisa dilihat di video kita sebelumnya ya. Plankton ternyata adalah salah satu makhluk laut yang sensitif terhadap perubahan laut loh Badis. Nah, Badis tahu nggak apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi keberadaan plankton di lautan? Yang pertama ada suhu Badis. Suhu sangat mempengaruhi keberadaan plankton di lautan loh Badis. Karena suhu perairan memiliki pengaruh terhadap berat jenis, viskositas, densitas perairan, kelarutan gas,
dan unsur-unsur yang terlarut dalam perairan. Perubahan suhu air laut menimbulkan arus vertikal yang secara nggak langsung mempengaruhi keberadaan plankton di lautan, Badis. Menurut para ilmuwan, suhu optimal untuk kehidupan fitoplankton adalah sekitar 20 hingga 30 derajat Celcius loh, Badis. Sedangkan untuk zooplankton mulai dari suhu 24 derajat hingga 30 derajat Celcius. Yang kedua ada kecerahan. Apa sih kecerahan itu, Badis? Kecerahan adalah jarak atau kedalaman yang dapat ditembus sinar matahari ke dalam lautan, Badis. Nah, yang paling terpengaruh oleh kecerahan ini adalah si fitoplankton, karena dia membutuhkan sinar matahari untuk berfotosintesis. Yang ketiga ada pH, Badis. pH juga berpengaruh terhadap keberadaan plankton di lautan loh, khususnya metabolisme plankton. Nah, pH ini biasanya menjadi tolak ukur baik buruknya suatu perairan loh, Badis. Pada umumnya, pH yang cocok untuk organisme laut adalah sekitar 7 hingga 8,5. Sedangkan untuk plankton sendiri, dia bisa hidup di pH 6 hingga 9 loh, Badis. Yang keempat ada arus, Badis. Arus ini sangat penting untuk persebaran plankton di lautan. Arus laut dapat membawa larva planktonik dari tempat induknya berasal ke tempat ia akan menetap dan berkembang. Arus juga membawa makanan dan oksigen bagi plankton dan organisme laut lainnya. Nah, kalau kalian tahu faktor-faktor lain yang mempengaruhi keberadaan plankton di lautan, yuk komen di bawah ya, Badis. Itu sebabnya, Badis, perubahan iklim global dan pencemaran lingkungan sangat mempengaruhi ekosistem laut, terutama plankton, dan akhirnya berimbas pada keberadaan makhluk hidup lainnya di lautan. Itu kenapa pencemaran air laut gak jarang bikin ekosistem laut rusak dan ikan-ikan mati. Sedih banget ya, Badis, dengernya. Oleh karena itu, yuk Badis, jaga laut kita supaya plankton dan teman-teman ikan lainnya bisa lestari dan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh manusia. Jangan lupa, Badis, untuk like, komen, dan subscribe. Selalu jaga kesehatan, jaga bumi kita, dan jangan buang sampah sembarangan ya. In ocean we live. See you soon.